ahya'i minhum wal amwat. Jadi di sini sepakat, kompak, ittifaq ahlul ilm, sepakat orang yang memiliki ilmu, para fuqaha, para ulama mengatakan bahwa at-taubatu wal istighfar, tobat dan istighfar yang disampaikan oleh orang yang hidup buat yang meninggal dunia, insya Allah nyampe. Jadilah pembelajar yang baik, jangan merasa pinter, baru 1-2 ayat saja mudah merasa paling pinter, lalu menggurui orang lain. Yang kedua adalah nadam, nyesal, at-taubah an-nadam. Ini kadang-kadang ada orang yang namanya, cek orang serang mah, taubat sambel. Cenah lada, tapi habek deui habek. Banyak orang yang, bulan puasa nanti pahala hilang loh. Kalau pas jalan-jalan malah cuci mata. Akhirnya dia tutup mata tapi carang begini. Itu namanya dia tidak nyesel. Yang ketiga adalah ikhla. Kalau kita ingin taubat, maka kita harus cabut apa yang kita lakukan dari kesalahan kita. Kemaksiatan kita. Kita nyuri sendal, ditanya, kamu kok nyuri sendal? Ah, kata Ustadz kan begitu. Tinggalkan yang jelek, ambil yang akhirnya sendal jelek dia tinggalkan, yang bagus milik orang dia Itu harus dihentikan, namanya ikhla. Apa Bu? Nah yang terakhir itu adalah hubungan secara personal, tapi ada hubungan dengan sesama manusia, namanya adam, hakul adami. Rasul pernah ketika mau nyolatin mayit, Rasul tanya, orang ini punya hutang enggak? Ada ya Rasul. Rasul langsung keluar rumah tidak mau menyolatin. Kenapa? Karena Rasul tidak mau menyolati orang sebelum orang itu melunasi hutangnya. Hak adaminya dulu harus diselesaikan. Siap kita bertobat? Pintu tobat Allah selalu terbuka bagi siapapun yang mau tobat. Sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, tetapi Allah maha luas ampunannya. Allahumma amin ya Rabbal. Selamat bertobat, kita raih Lailatul Qadar. Para pemirsa Kampung Ramadan Global TV, terima kasih masih bersama kami. Masih semangat semua? Kelihatan ya, Masya Allah matanya walaupun udah jam segini tapi kelihatannya masih merem gitu. Baik, kemudian sekarang saya mau bahas masalah bab intifaul amwat min sa'yil ahya. Artinya apa? Artinya orang yang sudah meninggal masih bisa mendapatkan manfaat dari orang hidup. Sebelumnya mungkin kita pernah dengar, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Tapi ini secara umum, orang yang sudah meninggal masih bisa dapat kebaikan dari orang yang hidup. Ya. Dan ini memang walaupun ada yang berbeda di dalam masalah ini, tapi orang yang hidup masih bisa memberikan atau permohonan, meminta ampunan kepada orang yang meninggal. Makanya kalau hari Jumat, khotib selalu berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi di sini sepakat, kompak, ittifaq ahlul ilm, sepakat orang yang memiliki ilmu, para fuqaha, para ulama mengatakan bahwa at-taubatu wal istighfar, tobat dan istighfar yang disampaikan oleh orang yang hidup buat yang meninggal dunia, insya Allah nyampe. Insya Allah mereka yang ada di dalam kuburnya kita mohonkan ampunan, insya Allah nyampe. Yang berikutnya masalah al-ibadah al-badaniyah, ibadah badaniyah, kakiraatil Quran wal haji wal umrah, seperti bacaan Quran, haji atau umrah. Ya. Di sini kalau misalnya kita baca Yasin, kita hadiahkan.
kita baca Fatihah, kita hadiahkan. Kita baca Allahumma ausil mithla sawabi ma qara'nahu minal Qur'an. Ya Allah, sampaikanlah pahala seperti yang saya baca dari Al-Qur'an, ya. Kemudian juga umroh, misalnya ada yang orang tuanya meninggal, kita berangkat ke Mekah, ya saat-saat setelah kita melaksanakan umroh, kita akan bikin umroh buat orang tua kita, kakek kita. Itu juga insya Allah nyampe. Haji juga begitu, kita badalkan haji. Dulunya punya niat kakek kita tapi nggak kesampean. Alhamdulillah anak cucunya punya uang, punya rezeki. Kemudian saat berangkat di sana cari orang yang bisa membadalkan, orang yang betul-betul ikhlas, punya ilmu sehingga pahalanya bisa nyampe. Begitu juga kalau ada orang meninggal masih punya utang puasa, masih punya utang uang, itu dibayar oleh keluarganya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari kita. Tapi memang pesan saya, sebagusnya kita punya amal baik sebelum kita pulang. Ya, kalaupun nanti setelah kita meninggal banyak yang ngirimin doa dan mengirimkan pahala kebaikan, itu adalah merupakan kenikmatan buat orang yang sudah meninggal dunia. Kembali lagi di Kampung Ramadan 2017. Nah, di sini kita juga sudah bersama dengan Siti Badriah dan juga ada Ustadz Subki juga di sini. Iya. Dan kita malam hari ini masih mengenang ya Ustadz ya kepergian dari sahabat kita almarhumah Yulia Rahmawati ataupun juga Julia Perez. Nah, di sebelah kita ini juga salah satu sosok sahabat dari Julia Perez yang saya juga dengar katanya kamu begitu banyak kenangan bersama dengan Jupe. Betul. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit kepada pemirsa? Iya, salah satu kenangannya aku itu kan paling males banget untuk untuk rawat rambut. Kalau nyatok tiap hari catok ya bodo amat lah, rusak gitu kan. Biarin aja gitu. Nah, waktu itu aku ada acara bareng sama Kak Jupe, sebelah-sebelahan bangkunya sama Kak Jupe. Kak Jupe juga lagi catokan, tiba-tiba dia nengok ke aku, "Sibat, rambut lu catok aja," katanya. "Iya, kenapa?" "Jangan dong, nanti rusak," katanya gitu. "Kalau rusak gimana? Ntar lu gak bisa syuting lagi, lama-lama botak rambut lo," katanya gitu. "Ntar gini deh, nih pakai vitamin rambut gue," katanya gitu. Aku cobain dulu, gue setiap hari pakai ini kok, katanya gitu. Aku cobain segala macam, dikasih tahu sama dia belinya di ini harganya segini-segini. Oh, lengkap gitu ya. Lengkap, harganya segala macam. Ini bagusnya buat ini kayak sales sih Wak dia ya jadinya gitu. Ya dikasih tahu segala macamnya, terus akhirnya itu jadi salah satu kenangan banget buat Sibat. Yang awalnya Sibat nyangka Kak Jupe itu sombong, Kak Jupe itu jutek karena mukanya emang kayak gitu kan ya. Iya. Terus kalau ngomong kan ceplos-ceplos, aku takut banget sama dia gitu. Tapi ternyata di balik itu semua ada sosok baik dari Kak Jupe. Dan nggak nyangka ya ternyata dia sebegitu perhatian. Perhatian Walaupun banget. kita tahu dia kan termasuk yang senior juga gitu ya di dunia entertainment. Tapi ternyata dengan adanya Sibat di sana dia juga sama sekali nggak yang gimana-gimana. Malah dia begitu perhatian hal yang simple, masalah rambut yang yang mungkin setiap orang juga mengalami, dia juga tahu rambut kalau misalnya catok terus nanti bisa rusak tapi dia begitu perhatian sampai bilang ke kamu kayak gitu. Perhatian banget. Tapi kalau kamu melihat sosok dari Jupe sendiri, menurut kamu dia itu seperti apa sih? Kak Jupe sosok yang baik banget, perhatian ke semua teman-temannya, bahkan ke yang baru kenal aja kadang-kadang dia ngasih perhatiannya itu dengan caranya dia gitu loh, dengan caranya dia maksudnya nggak lembut segala macam tapi dengan keceplos-ceplosannya dia tapi itulah sosok dia ngasih Ciri perhatian, khasnya dia ya. gitu. Karena dia humble banget sih memang ya. Humble banget. Jadi kayak misalkan Sibat lu gitu, tapi yang orang yang nyangka pasti aduh apaan sih kasar gitu, tapi kayak itulah sosok dia ngasih perhatian sama kita gitu loh. Benar, setuju, Dan ada lagi satu yang paling aku kagumi dari dia, dia itu sosok wanita yang kuat banget, sampai-sampai dia jadi tulang punggung keluarganya. Tulang punggung keluarganya dia bukan cuma keluarganya yang kalau Sibat bilang sih jadi kayak yang teman-teman atau
siapapun yang dia kenal dia rauk sendiri gitu loh. Benar-benar. Dan memang dia melakukan semuanya tuh dengan keikhlasan. Dengan ikhlas banget. Betul, karena kita tahu ya dia memang sosok wanita yang tangguh, Betul. kuat, juga terlihat sekali ketika dia berjuang untuk melawan kansernya Yes. gitu ya. Dan dia juga tidak henti-hentinya untuk berusaha membuat di sekitarnya itu selalu berbahagia. Dia betul. nggak pernah ngeluh sakit, Nggak benar pernah nggak sih? ngeluh, nggak pernah Nggak pernah ngeluh apa maksudnya aduh gitu kayak itu nggak pernah. nggak Dia pernah. selalu mencoba untuk orang-orang di sekitarnya tuh selalu berbahagia. Betul. Termasuk adalah yang paling penting adalah dia menjadi sosok kepala apa namanya tulang punggung Tulang punggung keluarga. keluarga. Nah kebetulan di sini juga sudah ada Ustadz Subki juga. Ustadz gimana Tat? Kalau misalnya kita bicara mengenai seorang wanita yang ternyata menjadi tulang punggung keluarga. Ini sebenarnya gimana tuh Ustadz? Iya bismillah, alhamdulillah sebenarnya sih yang mestinya jadi tulang punggung adalah laki-laki. Nah itu dia. Karena yang biasa mikul, yang biasa Betul. manggul. Dan laki-laki juga disebutnya Rabbul Usrah, kepala keluarga mestinya ya. Tapi ya dalam hal ini ya saat mungkin keadaan yang memaksa, mungkin kasusnya banyak. Ada banyak di luar sana para wanita. Apalagi wanita Indonesia itu terkenal luar biasa. Tangguh. Mungkin kalau di luar sana mereka udah nyerah, tapi di sini banyak para pekerja yang dia bekerja keras untuk berjuang buat kemuliaan keluarga dan bahkan masyarakat di sekitarnya. Kalau saya sih pengen nyampein satu hadis, waktu Nabi SAW melihat jenazah digotong, jenazah diusung, kemudian Nabi bilang, mustarih mustarah minhu. Sahabat nanya, apa itu mustarih dan mustarah minhu? Kemudian Nabi menjelaskan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang mukmin tuh kalau meninggal, dia istirahat. Dia tenang tentram dari keletihan dunia dan berbagai ejekan, fitnah, dan sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan dunia ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Karena apa? Sunnah dalam hidup ini kita semua bekerja keras, kita lelah, kita menangis, ya mungkin ada banyak orang istilahnya banting tulang. Ya, hanya setelah orang itu meninggal lah baru dia beristirahat. Itulah seorang hamba yang beriman. Karena dia bekerja, semuanya didedikasikan untuk menjadi manusia yang tidak mau memberikan beban kepada orang lain. Dia mau menanggung untuk dirinya sendiri dan apalagi kalau kemudian bisa membantu orang lain. Jadi dia mencukupi diri sendiri dan juga bisa mencukupi orang lain. Kan jadi tambah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak Abdul Fajir, hamba yang rusak. Ya, yang mungkin aja di sini bisa kita sebut orang ini nggak mau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu dia meninggal yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kalau ada orang-orang yang jelek kayak gini waktu meninggal, orang lain malah senang dia meninggal. Ya, sementara dianya tidak istirahat karena dia tidak memanfaatkan momentum hidupnya untuk berbuat kebaikan. Ya, untuk ya kalau Nabi Daud dan para nabi bilang mereka itu suka bekerja dengan tangannya sendiri. Artinya dengan usahanya sendiri. Dan kemudian dia bisa menanggung orang lain itu jauh lebih utama dan jauh lebih afdal. Begitu. Luar biasa ya, berarti bisa dibilang bahwa sosok almarhumah Julia Perez ini juga pastinya menginspirasi kita semua di mana sosoknya begitu kuat, tangguh dan juga tetap semangat. Dan kita bisa melihat semangatnya sampai istilahnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ya mudah-mudahan almarhumah juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan pastinya keluarga Ya. tinggalkan diberikan ketabahan dan juga Ya, karena keikhlasan untuk kita menerima. sebagai orang yang hidup tidak ada yang bisa kita lakukan Betul. kecuali menyebut kebaikannya, menutup kesalahannya atau menutup cacat dan aibnya dan mendoakan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu. Amin, amin ya robbal alamin.